Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pasar finansial. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Pengukur tingkat bunga utama yaitu pinjaman sederhana adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo ditambah bunga pinjaman. Tingkat suku bunga adalah harga diri pengguna dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Apabila dalam suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung. Penawaran akan loanable funds dibentuk atau diperoleh dari jumlah seluruh tabungan masyarakat pada periode tertentu. Nilai pihak dalam periode yang sama, anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang risiko dan terms struktur tingkat bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena meningkatkan suku bunga secara umum. Jika suatu bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya. Risiko suku bunga umumnya diatur dengan jangka waktu obligasi, teknik paling tua yang sekarang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Pengelolaan harta dan kewajiban adalah suatu nama yang umum digunakan untuk rangkaian lengkap teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola risiko dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Kurniawan, NPM 19510203. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu yang pertama ada pengukuran tingkat suku bunga. Satu pinjaman sederhana adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada jatuh tempo ditambah pinjaman tingkat suku bunga adalah harga dari pengguna dana investasi atau loanable funds. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Untuk menabung, penawaran akan loanable funds dibentuk atau diperoleh dari jumlah seluruh tabungan masyarakat pada periode tertentu. Di lain pihak, dalam periode yang sama, anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi atau perluasan usaha. Persediaan yang tampil pada tingkat itu di mana tabungan yang mewakili penawaran modal baru adalah sama dengan permintaannya. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligus akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligus berbunga tetap akan turun, demikian juga sebaliknya. Pengelolaan harta dan kewajiban adalah suatu nama yang umum digunakan untuk rangkaian lengkap tentang teknik yang digunakan untuk mengelola risiko dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Pasar modal dan pasar uang pada prinsipnya memang suatu tempat untuk melakukan transaksi, namun objeknya bukan berupa barang-barang konsumsi seperti yang dijual pasar umumnya, melainkan surat-surat berharga. Pasar modal memiliki jenis instrumen yang berbeda dari pasar uang. Instrumen pasar modal meliputi surat-surat berharga yang berjangka waktu panjang lebih dari 1 tahun. Adapun instrumen pasar modal yaitu saham. Stok saham merupakan instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal. Obligasi bond, obligasi disebut juga sebagai surat hutang. Membeli obligasi tersebut konsekuensinya perusahaan penerbit obligasi harus mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan bunga. Right merupakan jenis surat berharga turun dari saham. Perusahaan menerbitkan right dan menawarkannya kepada pemilik saham lama lebih dulu. Saham baru yang dibeli dengan right cenderung lebih murah, namun apabila pemilik saham lama tidak berkeinginan untuk membeli saham baru dengan right, maka bisa menjual
haknya tersebut kepada pihak lain. Pasar modal memiliki jenis instrumen yang berbeda dari pasar uang. Instrumen pasar modal meliputi surat-surat berharga yang berjangka waktu panjang lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, instrumen pasar uang menjangkau surat berharga berjangka pendek kurang dari lebih 1 tahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.